datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya pagi ini semua saudara dalam keadaan sehat, ada sukacita saudara-saudara. Itu merupakan doa saya setiap hari untuk saudara semuanya. Itu sebabnya sebelum kita menerima renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini kami menyerahkan sepanjang apa yang kami lakukan di dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami dapat anugerah dan kasih karunia-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan. Mari Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami rindu mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu 2 jenis fanatik. Terambil dari Roma 10 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah saudara, banyak orang berpikiran bahwa kekristenan itu tak lebih dari suatu ajaran atau agama. Jika kita menganggapnya demikian, maka ibadah yang kita lakukan tak lebih dari rutinitas yang bersifat lahiriah atau agamawi belaka. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah yang demikian saudara tidak akan membawa perubahan di dalam hidup seseorang, bahkan cenderung menimbulkan sikap fanatik tanpa pengertian yang benar. Nah, ada 2 macam jenis fanatik saudara. Yang pertama adalah fanatik keluar, dan yang kedua adalah fanatik ke dalam. Nah, mari kita akan lihat satu demi satu. Fanatik keluar adalah fanatik yang membabi buta, memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menerima iman dan keyakinannya. Jika orang lain tidak mau, ia akan memusuhi. Bahkan kalau perlu melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang berbeda paham dengannya. Sedangkan saudara, fanatik ke dalam, sangat berlawanan sekali dengan fanatik keluar. Fanatik ke dalam adalah fanatik yang ditujukan pada diri sendiri. Dia berpegang teguh kepada firman dan percaya 100%. Nah saudaraku, dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan yang tak tergoyahkan. Artinya, ia akan berpegang teguh pada ajaran dan tidak akan berkompromi dengan dosa. Tetapi ia tidak akan pernah memusuhi orang yang berbeda keyakinan, apalagi menganiaya orang-orang yang tidak sepaham atau seiman dengannya, melainkan akan mengasihi mereka
dengan kasih yang tulus. Itu sebabnya dengan lemah lembut penuh kasih ia memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang belum diselamatkan. Nah saudara, sebelum bertobat, Paulus adalah seorang Farisi yang sangat fanatik. Bahkan fanatiknya fanatik buta. Fanatiknya bersifat keluar. Ia terlihat dari tindakannya dalam menindas dan menganiaya orang percaya yang dianggapnya telah menghujat Tuhan. Paulus mengakuinya hal itu. Nah saudaraku, dikatakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 9-11 begini, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang yang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka sampai ke kota-kota asing. Nah saudara, bayangkan kebiadaban daripada Saulus pada waktu itu. Namun puji Tuhan, ketika ia menerima kedatangan Tuhan, ketika ia ada di pintu gerbang Damsyik akan menganiaya orang Kristen, tiba-tiba datang cahaya dari langit yang sangat bersinar-sinar, dan kemudian dia rebah. Lalu terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Nah saudara-saudara, dari perjumpaan Tuhan yang sangat indah ini, Saulus bertobat 100% dengan bimbingan seorang hamba-hamba Allah, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya dia percaya menerima Yesus, dibaptiskan, dan kemudian dia betul-betul dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu dia memberitakan Injil sesudah dia banyak mendengar ajaran daripada rasul-rasul tentang siapa itu Yesus. Dia dengan penuh semangat dan cinta Tuhan, bahkan dia berani mati untuk Injil Tuhan. Dia penuh dengan kasih dan pengampunan kepada setiap orang. Ia berubah drastis. Nah, kefanatikannya bukan fanatik keluar, tetapi fanatik masuk ke dalam dirinya sendiri. Imannya teguh, kokoh, bukan main, tidak tergoyahkan. Dia rela pikul salib dan menyangkal diri. Walau banyak penganiayaan, hujatan terhadap dia, tetapi dia tetap kekeh percaya kepada Yesus dan mengampuni mereka yang berbuat jahat. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, kita harus meniru orang-orang yang seperti itu. Milikilah fanatik tetapi bukan keluar tetapi ke dalam, sehingga saudara betul-betul yakin akan dirimu sebagai anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Biarlah iman kami terpelihara. Betul-betul kami yakin percaya 100% dan tidak akan goyah dalam apapun juga. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami ingin menjadi seperti Engkau. Segala kehidupan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom.